Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa sama-sama kita mempelajari mengenai sejarah. Sebelumnya, sebelum melakukan presentasi, perkenalkan saya Amar Zaki dari kelas reguler sore S7A. Di sini saya ingin memaparkan mengenai media pembelajaran, yaitu komik strip digital sejarah. Di sini saya telah membuat komik tersebut yang berjudul Raja yang Dihormati Kerajaan Kutai Martapura. Di sini ada dua tokoh yang sedang berdialog. Tokoh yang pertama bernama Adit dan tokoh kedua bernama Ana. Terjadi sebuah percakapan antara dua siswa sepulang sekolah sehabis eskul NBK di SMA Negeri 1 Depok. Adit bertanya kepada Ana, "Woi Ana, kau tahu kerajaan Hindu pertama di Indonesia?" Lalu Ana menjawab, "Taulah, itu Dit, yang merupakan salah satu kerajaan favoritku." Dan Adit pun bingung. Lalu Ana pun menjawab, jadi gini Dit. Pertama-tama kerajaan ini sangat minim dalam hal sumber dokumentasi. Ini membuat kerajaan Kutai menjadi salah satu kerajaan yang sederhana untuk disusun kronologinya. Jadi kerajaan ini juga runtuh dan berganti nama dari Kutai Martapura menjadi Kutai Kartanegara. Lalu Adit bertanya kembali, "Tahu dari mana kamu?" Di sini Ana menjawab, "Dari sebuah prasasti peninggalan Kutai, yaitu Yupa." Tulisan prasasti Yupa bisa dibaca di sini nih di Museum Nasional Jakarta. Lalu Adit menjawab, "Oh." Dan Ana selalu menjawab, tak hanya itu Dit, pasti ada hal yang menarik dari kerajaan yang satu ini." Mau tahu kebanyakan isi prasasti Yupa yang menyebutkan nama siapa, ayo Dit? Ya, yang satu ini namanya Raja Mulawarman, raja ketiga dari Kutai. Jadi kerajaan Mulawarman ini golongan tertinggi, golongan ahli dalam ilmu, atau bisa disebut golongan Brahmana. Golongan yang dapat membaca dan golongan yang dapat menulis. Di sini dikisahkan bahwa Raja Mulawarman memberikan 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana di sebuah tempat bernama Waprakaswara. Lah kok bisa sih An? Pertanyaan Adit terhadap Ana. Jangan-jangan Raja menawarkan yang menulis prasasti Yupa? Enggak dong Dit. Itu sebenarnya yang ditulis oleh kaum Brahmana sebagai bentuk penghormatan. Jelas sebagai penghormatan dari kaum Brahmana yang diabadikan melalui cerita ini di dalam Yupa. Nah, makanya jangan bilang kalau yang nulis prasasti itu Raja Mulawarman. Lalu Adit bertanya kepada anak, "Wah, kamu tahu banyak ternyata ya." Dan Ana menjawab, "Kamu membaca dari buku atau dari mana?" Ana menjawab, "Pas pertama kali sih baca-baca saja dari buku. Terus karena penasaran aku cari di Google. Nah, terus aku cari di situs Historia ID, Wikipedia.com, dan beberapa situs lainnya yang bisa aku gali." Lalu Adit menjawab dan mengajak Ana untuk ke museum bersama.
"Besok minggu kamu ada acara kan?" Ana menjawab, "Gak ada sih Dit." "Memang kenapa Dit?" "Besok aku ada waktu luang." "Ya udah yuk besok kita ke Museum Nasional," ajak Adit terhadap Ana. Dan Ana pun menjawab, "Boleh." Dan mereka pun pergi ke Museum Nasional pada hari Minggu. Di sini saya akan memaparkan mengenai mengapa Kerajaan Kutai Kartanegara minim dalam hal dokumentasi dan sederhana dalam susunan kronologinya. Jadi kerajaan ini sederhana dalam susunan kronologinya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, hanya mengandalkan prasasti Yupa. Jadi sumber dari kerajaan ini cuma Yupa saja, sumber sejarah primernya. Kerajaan Kutai hanya mempunyai 7 buah Yupa, dan sumber informasi yang kita miliki tentang raja-raja, upacara, kehidupan masyarakat berasal dari implementasi 7 prasasti Yupa tersebut. Dan tidak ada sumber catatan lain, dan tidak ada naskah, kronik, atau catatan dari sumber lokal maupun asing. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Sanskerta kuno. Jadi Yupa ini ditulis menggunakan huruf Sanskerta, sebuah bahasa yang bisa dipahami oleh kaum Brahmana, sehingga informasinya terbatas pada konteks ritual keagamaan dan penghormatan kepada raja. Kerajaan Kutai Kartanegara di sini dimulai pada abad ke-4 sampai ke-17 Masehi. Kerajaan ini bercorak agama Hindu, dan pusat pemerintahannya berawal dari Muara Kaman, Sungai Mahakam. Dan terakhir, nasib akhir dari kerajaan ini ditaklukkan oleh Kutai Kartanegara dan berubah menjadi Kesultanan Kartanegara atau Martapura setelah penaklukan Kutai Marta Adipura. Jadi keruntuhan Kutai Marta Adipura atau kerajaan Hindu tertua ini pada abad ke-17. Jadi penaklukan di sini ditaklukkan oleh raja terakhir Kutai, yaitu Raja Maharaja Dharma Setia. Raja tersebut tewas dalam peperangan melawan kerajaan tetangganya yang lebih muda, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara, yang saat itu dipimpin oleh Raja Aji Pangeran Sinumpanji Mandapa. Integrasi dan perubahan nama. Kerajaan tersebut menaklukkan Kutai Marta Adipura dan menggabungkan kerajaan kedua wilayah tersebut, dan mengubah nama kerajaannya menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Nama Martapura diambil dari nama kerajaan yang dikalahkan untuk melestarikan warisan historinya. Lalu apa sih prasasti Yupa itu? Prasasti Yupa itu merupakan tiang atau batu tugu peringatan yang didirikan oleh kaum Brahmana setelah penerimaan hadiah dan sedekah besar dari raja. Jadi Yupa itu berfungsi sebagai alat ritual, sebagai tugu persembahan, dan pengikat hewan kurban atau lembu dalam upacara keagamaan. Lalu fungsi dokumentasinya sebagai prasasti yang membuat tulisan untuk mencatat kemurahan hati dan kebesaran raja yang telah mendanai upacara tersebut. Lalu mengapa Yupa sering menjadi simbol dari kerajaan
Mulawarman. Jadi Yupa menjadi simbol karena penyelenggaraan upacara tersebut. Mulawarman menjadi raja yang paling banyak dan paling besar penyelenggaraan upacara persembahan dan kurban. Lalu ada pencapaian puncak. Masa pemerintahannya dianggap sebagai masa keemasan kerajaan Kutai, di mana ia menunjukkan kekuatan ekonomi dan kemurahan hati yang luar biasa, terbukti dengan sedekahnya 20.000 ekor lembu. Lalu tujuan dibuat Yupa karena Yupa mencatat perbuatan baik raja sebagai dasar persembahan, maka Raja Mulawarman disebut sebagai raja yang paling dermawan, soleh, dan diabadikan sebagai tokoh sentral dalam prasasti tersebut. Lalu peran kaum Brahmana di dalam penulisan Yupa, di sini ada golongan pemimpin agama atau mereka bisa disebut rohaniawan, pendeta, penjaga ajaran suci, dan juga disebut kaum intelektual. Mereka menguasai aksara, bahasa Sanskerta, ilmu pengetahuan, dan ritual keagamaan. Alasan penulisan Yupa, ya, tulisan di prasasti Yupa sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap Raja Mulawarman. Kaum Brahmana bertindak sebagai penulis. Mereka menuliskan Yupa sebagai ucapan terima kasih dan mencatat kebaikan raja yang telah membiayai upacara tersebut dan legitimasi kekuasaan. Dengan memuliakan raja dalam konteks agama, Brahmana secara tidak langsung memperkuat kedudukan Raja Mulawarman sebagai yang sah dan diberkati oleh dewa. Lalu, apa sih makna pemberian 20.000 ekor lembu ke Waprakswara? Jadi, tempat itu merupakan tempat tanah suci, tempat suci yang diperkirakan menjadi lokasi upacara persembahan. Pemberian 20.000 ekor lembu tersebut ke kaum Brahmana memiliki makna yang sangat besar. Yang pertama, ada indikasi kekuatan ekonomi. Jumlah 20.000 ekor menunjukkan bahwa kerajaan Kutai pada masa itu memiliki kekayaan dan sumber daya alam, khususnya ternak yang melimpah, dan mengindikasikan kemakmuran. Lalu ada bukti kesalehan raja. Dalam tradisi Hindu, korban ternak dan sedekah kepada Brahmana adalah tindakan yang sangat mulia. Tindakan ini menegaskan ketaatan, kesolehan Raja Mulawarman sebagai Raja Hindu. Dan yang terakhir, pengukuhan kedudukan. Dengan memberikan sedekah sebesar itu, Raja Mulawarman menunjukkan bahwa ia adalah seorang raja yang dermawan, yang hebat setara dengan raja-raja besar di India dan layak dihormati oleh kaum Brahmana. Lalu tentang pengabdian kisah dalam Yupa. Jadi kemurahan hati Raja Mulawarman khususnya yang telah memberikan 20.000 ekor lembu di tempat suci Waprakswara dijadikan materi utama yang diabadikan oleh kaum Brahmana dalam prasasti Yupa. Jadi di teks Yupa tersebut berfungsi sebagai momen abadi secara resmi dan mencatat kebesaran hati seorang raja, memastikan bahwa kebaikan dan kedermawanan Mulawarman akan dikenang sebagai turun-temurun bagian dari sejarah suci kerajaan Kutai tersebut. Terima kasih kesempatannya kepada semua pihak yang telah bergabung dan menyimak. Semoga pemaparan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita
diberikan kesehatan, dan diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas kita. Terima kasih.